Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua, para subscriber. Ini segmen pada kali ini saya sebagai host ya teman-teman, bukan untuk cerita misteri atau mistis atau horor di pegunungan, tapi ini kita akan nanyai ini narasumber yang yang kita anggap sebagai ketua bajingan Dewokan Silat Jafit ya. Oke, marilah kita tanya-tanya aja. Sebelumnya memperkenalkan diri, silakan. Semuanya sudah pada kenal. Ya, yang ini yang khusus menangani khusus pengobatan ya. Pengobatan santet terus itu bisa nanti. Oke, silakan ya, memperkenalkan diri. Ketua bajingan. Semua sudah kenal ya? Belum. Perkenalkan ya. Nama saya asli Wisnu Panca Pamungkas, tapi biasa dipanggil Wisnu Jawi. Saya bukan Gus, Kiai, Ustadz atau ketua lah. Jadi di sini kita itu duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Cuma yang namanya istilahnya sebuah perkumpulan ya, bukan organisasi. Saya menamakan perkumpulan ini Halakoh Bahlul, perkumpulan orang bodoh ini. Salah bodoh. Kita ini sebagai perkumpulan itu harus ada yang namanya manajemen mas, ternyata pemimpin itu harus ada. Jadi itulah melalui forum saya dipilih sebagai pemimpin katanya, pemimpin bajingan. Ya sudah aja. Belum. Yang kita tanyakan pertama, bagaimana sih perjalanan abang ini dari kecil sampai yang bisa sekarang ngobatin orang-orang nggak sadar itu? Perjalanan hidup ditanya. Ya nggak apa-apa kan, siapa tahu bergurunya gimana atau gimana ngajinya gitu. Masalah itu ya, masalah istilahnya ilmu medis itu banyak, terdapat banyak. Kalau yang umum itu banyak, tapi kuncinya hanya satu, ridho guru. Sebenarnya ridho guru itu kunci utama. Ridho guru, ridho orang tua. Apabila kalian sudah mendapatkan kedua ridho itu, maka kun fayakun ada di lidah kalian, di ujung lidah kalian. Kita hanya yakin dengan Allah, insya Allah bidinilah, dengan izin Allah. Semua itu dengan izin Allah, nggak ada istilahnya kemampuan kita itu nggak ada. Kita itu hanya sekedar hamba wayang, istilahnya wayang melucu, wayang sembahyang. Perjalanan hidup dari kecil, saya itu mengenal Islam ya, istilahnya ya emang agama saya itu agama keturunan, agama Islam orang tua saya itu. Tapi saya mengenal Islam itu sejak kelas 3 SD. Baru kelas 3 itu saya baru kenal Islam. Jadi sebelumnya itu saya nggak kenal Islam itu apa, nggak kenal. Soalnya saya waktu kecil nggak pernah yang namanya sholat, itu nggak pernah. Saya menginjak ke musola, istilahnya sholat, mengaji itu kelas 3 SD. Itu diajak teman saya juga. Soalnya saya waktu pelajaran agama itu nggak bisa baca surat-surat pendek, itu nggak bisa. Sama guru agama saya dimarahin, nggak bisa. Terakhir diajak oleh teman sekampung, setelah sedesa, ayo coba ikut ini, coba yuk ngaji sholat. Itu pertama, jadi saya mengenal Islam itu kelas 3 SD. Ya sholat seadanya, mengikuti. Saya itu kalau makmum paling belakang, nggak mungkin depan, soalnya nggak paham apa-apa. Paling belakang, ujung belakang sendiri. Yang ngikutin gerakannya aja, nggak bisa baca nggak bisa, ngaji juga nggak bisa. Terus ngaji dikenalkan sama tajwid, istilahnya iqra, itu baru bisa membaca Quran itu kelas 6 SD. Jadi 3 tahun itu baru bisa baca Quran. Itu juga belum khatam. Saya itu sampai juz 7 aja.
jus 7. Ini pengalaman lucu sebenarnya. Saya sampai jus 7. Begitu saya jus 7, saya tuh baca huruf shin itu masih keliru. Istilahnya diulang-ulang masih keliru huruf shin itu. Keliru, akhirnya diturunkan lagi ke ikro. Sampai sekarang saya ikro, saya nggak percaya itu ikro. Saya hajinya sudah putus, tapi kalau saya turunkan masih ikro. Diturunkan ke ikro, mulai ikro berapa? Ikro 5. Habis itu saya malu ya, namanya pribadi brengsek kan ya. Oh, temannya sudah Quran semua, kalau saya ikro. Saya turunkan ikro 5. Habis itu saya sudah vakum lagi ya, enggak keluar lah istilahnya, keluar enggak ngaji Quran, terus cari guru yang bisa ngajarkan akhlak atau adab akhlak, kitab lah istilahnya, ngaji kitab. Pertama saya ngaji kitab Al-Alam apa itu sama Aqidatul Awam. Itu juga diulang-ulang terus, namanya kan saya dedel banget. Susah kalau saya diajar, susah. Tuh, selesai baca kitab itu, saya istilahnya mendalami diri lah, mencari diri. Kan saya dulu cita-citanya itu ingin mondok, tapi berhubung orang tua tidak merestui ya, akhirnya saya nggak bisa mondok. Akhirnya cuma jadi santri kalong, ngaji kemana-mana itu mencari. Istilahnya musafir ya Bang? Ya kayak musafir gitu kan. Jadi buat kalian yang mondok ya, kalian beruntung. Susah kalau jadi santri kalong itu, susah, kemana-mana harus mencari guru yang sebenarnya guru. Soal guru sekarang itu banyak jenisnya, banyak. Ya bisa bedain lah, orang tahu sama orang yang mengaku tahu. Susah. Terus itu ngaji kitab sudah. Habis itu saya itu hanya jadi abdi dalam, nggak pernah lagi diulang kitab tinggi itu, nggak pernah ngaji agak tinggi, nggak pernah. Cuma abdi dalam yang buatin teh, kopi, suruh beli rokok, suruh masak itu. Sama kiai saya kan suruh nyari cacing juga. Suruh pokoknya istilahnya cuma disuruh abdi dalam. Saya istilahnya langsung dengan ikhlas, soalnya saya kecilnya itu katanya ya sering disayang sama guru saya ya Pak. Saya masih bayi ya, itu sering disayangi. Terus terkait untuk channel ini, kan channel ini menggunakan Sendul Jepit seperti ini Bang. Nah itu maknanya itu apa sih di dalamnya Bang? Di bawah Sendul Jepit ini ya, luas maknanya. Maknanya Bang, sandal jepit ya. Sandal jepit itu adalah perkumpulan. Saya itu mendapatkan itu dari seseorang hafidhul Quran, seorang yang hafal kitab, seseorang yang dikatakan wali oleh guru-gurunya, oleh kiainya. Beliau dikatakan wali. Saya tidak bisa menyebut namanya karena itu hanya privasi ya. Sandal jepit itu kan, saya pribadi ini kan berandalan, dulu itu berandalan ya. Keluar malam kemana-mana berandalan. Cuma saya ingin bisa ngaji ya. Terus membuat ada perkumpulan teman SMK itu. Kita kumpulkan. Terus saya mendatangi beliau ini dan dapatlah nama itu Sandal Jepit, santri berandal berjiwa fitri itu. Jadi kita itu nggak bisa, setelah saya nggak berani mengubah nama itu ya. Meskipun dikatain seseorang kayak apa itu nggak bisa mengubah, karena itu nama dari guru kita pribadi. Meskipun banyak yang ngejudge, pengatain itu banyak. Sandal Jepit itu kan barang yang istilahnya di bawah, sangat rendah. Kok disandingkan dengan apa Muhammad dan lain sebagainya, kota nubuah ini, kok disandingkan dengan itu, maksudnya gimana? Banyak yang kontroversi kayak
Jadi kita belajar dari sandal Jafit ya, meskipun di bawah, diinjak-injak, tapi niat kita itu baik. Niat kita itu melindungi, mengayomi, bermanfaat lah istilahnya. Kan tujuan hidup kita cuma untuk bermanfaat ya. Itu. Jadi cuma itulah. Oh, itu loh. Moto kita itu urip iku urip. Hidup itu harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, ngapain kita hidup? Dan ini bang, satu lagi untuk terkait logonya ya, katanya kan dengar-dengar itu logonya diberikan sama Hafidhul Quran. Nah itu apakah ada yang syarat untuk itunya gitu? Syarat untuk apa ya? Oh, yang meresmikan itu gitu. Ada saran ada ya. Tadi sebelum berdirinya ini ya sandal Jafit ya, itu kita itu harus berziarah ke makam-makam, berziarah. Ini seluruh Nganjuk ini sudah pernah ziarah, alhamdulillah. Insyaallah seluruh Nganjuk makam-makam wali aulia itu harus ziarah. Kita ziarah terakhir kita kembali apa Hayatuddin Wino Asri. Nah, di situ itu jam 1 malam, bayangkan jam 1 malam. Terus kita disuruh khatmil Quran, khatam Al-Quran, khataman istilahnya khataman. Dan itu harus ada ular, bayangkan. Bayangkan lah. Nggak ada logika. Sekitar itu cuaca cerah. Masihnya cerah itu apa? Pada bulan istilahnya pada bulan. Itu ada bulan, rembulannya. Posisi itu khatmil Quran. Anehnya itu turun hujan, gerimis tadi. Turun hujan, 2 jam itu selesai khatmil Quran kan. Soalnya kan dijamah juga dirata. Keluar dari makom, ada ular. Alhamdulillahnya ada ular itu. Terus besoknya itu kembali lagi ke beliau ini. Dan alhamdulillah katanya etikat baik itu. Itu pertanda baik. Apa istilahnya itu? Ular itu namanya ular apa? Lowling. Betul. Pulau Bayu. Ular air gimana? Pokoknya istilahnya Jawa itu pulau Bayu. Katanya beliau itu baik. Kenapa baik? Karena itu akan mengaliri. Air kan itu bermanfaat, sumber kehidupan istilahnya. Meskipun ular itu bisa, tapi mampu berjalan di air. Bukannya kita yang berjalan di air. Tapi inilah manfaat kita. Jadi kan kebanyakan itu istilahnya su. Ini ada yang ditanyain lagi, kan terkait dengan padepokan Sandal Jafit itu berhubungan sama jin gitu, Iya. Jin santet. Nah ini saya tanyain tentang kodam pendamping itu apa sih menurut abangnya? Kodam itu adalah pembantu. Kodam itu pembantu. Jadi kalau kodam pendamping itu biasanya ya. Kan ada tuh kodam yang dipanggil untuk yang biasa wirid itu, terus kodam untuk yang keturunan yang gimana? Kodam pendamping itu datanya itu ada dua jalur. Dari zuriyah atau keturunan turun temurun. Yang kedua itu mencari sendiri. Jadi di yang namanya hal gaib itu pasti ada. Soalnya istilahnya Tuhan itu menciptakan jin dan manusia itu caranya untuk beribadah. Ma'khulaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu sebenarnya untuk ibadah. Kalau masalah kodam itu yang untuk menjaga diri istilahnya, menjaga diri, mendamping. Kan soalnya kita itu istilahnya kalau dalam emosional ya, amarah itu sering kan kita tak terkendali. Itu faktornya juga salah satunya dari itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan kodam jin yang ada di tubuh kita ya itulah yang pasti yang banyak. Jadi Efeknya gimana mas? efeknya kalau yang nggak bisa mengendalikan itu Ya seperti yang banyak terjadi lah, pembunuhan dan lain sebagainya.
itu kan dirasuki jin. Gak mungkin kan akal sehat manusia itu berani nebas seorang. Oke, lanjut lagi. Ini yang ketiga. Ini terkait tentang diri kita sendiri ya. Apa sih itu papat kalimau pancer itu? Dulur papat kalimau pancer. Admin ini kebanyakan pertanyaan. Kan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Iya, benar amin dulu. Oke, nanti yang mau tanya-tanya bisa komentar ya di bawah, langsung saja. Dulur papat kalimau pancer. Kebanyakan ini katanya ya pendapat berbeda juga. Ya kita dilahirkan dunia itu membawa roh. Sebelumnya kan kita hanya jaban bayi, istilahnya itu jasad aja, nggak punya roh. Begitu ditiupkan roh itu ada yang menemani kita, namanya sedulur papat kalimau pancer. Kalau orang Jawa menyebutnya itu sedulur papat kalimau pancer. Kalau orang Islam itu kiblat 4 5 pancer. Kiblat 4 5 pancer. Itu dua itu dari kalangan malaikat, dua dari kalangan jin. Malaikatnya itu malaikat Habado, kalau jinnya itu ya jin Ifrit, jin paling kejam. Kalau pancer itu kan istilahnya tombak. Jadi yang bisa menentukan segala sesuatu itu pancernya. Pancernya itu diri kita pribadi. Apabila kita ada etikat baik berarti condong ke malaikat, kalau buruk condong ke jin. Tapi yang menentukan itu diri kita, pacarnya itu kita. Jadi istilahnya kita itu nggak bisa lah mengikuti kemauan jin atau malaikat, enggak. Kita sendiri yang menentukan arah kita. Jadi ya istilahnya gimana? Pokok kita itu kemana-mana selalu ditemani tempat itu. Ya kita yang bisa mengendalikan diri kita itu kita sendiri. Misalnya gini, kalau jalur kanan itu sering ya orang-orang itu mendapatkan jodoh gimana? Jalur kanan menggunakan jalur malaikat katanya, mengamalkan amalan yang disuruh guru. Muslah di Wirita, Jaroman, Jarokim, sebut namanya itu. Nanti datangan banyak. Terus kalau jalur kiri itu pakai apa? Semar mesem, terus jalan goyang itu banyak. Entah dia haji yang banyak. Yes, ya gitulah, paham sendiri kan. Tapi itu beda ya kenanya itu. Jalur apa ya, ajian itu kan kenanya itu secara terpaksa gitu. Iya, secara terpaksa, sebenarnya secara terpaksa. Semuanya itu secara terpaksa. Yang namanya kita itu hamba itu selalu disuruh berdoa. Perbedaannya kanan sama kiri itu gini. Orang kanan itu memegang center ya, tahu center setengah. Center. Kalau orang kiri itu memegang istilahnya ubli atau lilin atau merang itu padi yang diikat terus dibakar itu istilahnya. Jadi ya senter itu lebih awet kan, lebih terang, lebih awet. Sedangkan lilin lama-kelamaan akan habis. Lilin itu jalur kiri, kalau kanan itu bedanya itu. Makanya kebaikan itu selalu menang itu. Oke, yang selanjutnya dan itu bagaimana? Nggak apa-apa bang. Oke, bagaimana sih ini hubungannya antara jin, iblis sama manusia? Agak panjang ya. Ini iblis. Jin, iblis sama manusia. Perbedaannya itu sudah pasti ya, semua tahu ya. Jin terbuat dari api manusia dari tanah. Kalau iblis itu, kalau setan iblis itu sebenarnya sifat.
bukan makhluk. Jadi yang namanya benda pasti ada sifat. Sifat seperti iri, dengki. Ya istilahnya sifatnya gini ya Mas. Seseorang itu sebenarnya terpaku itu istilahnya salah pemberian nama. Pemberian nama dari dahulu terus akhirnya sampai sekarang kan digunakan biasa. Jadi sebenarnya cuma ada jin, manusia sama malaikat. Malaikat dari nur, cahaya, sedangkan jin kan dari api, manusia dari tanah. Jadi misalnya gini, kita itu istilahnya lewat di pohon pisang. Terus kakek buyut kita kan selalu mengajarkan, Mbak Awet betul lewat dulu. Dari itu kan kita terbiasa kan akhirnya, akhirnya kita menganggap pohon itu Mbak. Sampai sekarang kan terbiasa itu. Yang ini kalau itu aja. Iya, istilahnya disebut Mbak. Kalau penamaan itu nggak ada dari dulu, kita nggak gitulah itulah. Paham ya? Jadi setan iblis itu hanya sifat. Makanya sering banyak manusia bersifat setan kayak kita ini. Jin bersifat malaikat kan juga banyak, jin bersifat malaikat berpikir. Jadi setan itu hanya sifat. Kalau masalah penciptaan itu nanti banyak, masalah usul manusia dan lain sebagainya banyak. Kalau penciptanya itu gini, menurut bicara ya, manusia pertama itu kan Adam, awalnya Adam. Manusia pertama Nabi Adam diciptakan itu dari tanah liat. Dan itu tanahnya diambil dari berbagai tempat, jadi nggak cuma satu itu, nggak dari, makanya kita ada yang erongnya agak pesek, agak mancung, itu perbedaan sudah wajar. Soalnya dari dulu itu tanahnya itu diambil dari beberapa tempat, nggak fokus ke satu. Dan itu waktu penciptaan sudah istilahnya Tuhan sudah membentuk manusia di alam sana ya, alam surga. Terus si jin itu iri ya. Jin sama malaikat iri. Kau masih menciptakan makhluk yang lain, sedangkan apa ya, istilahnya malaikat kan sudah takwanya kepada Allah kan nggak lebih, selalu berpikir. Istilahnya manusia itu hanya membuat kerusakan nanti. Malaikat kan nggak gitu kan teman-teman. Terus malaikat kan akhirnya kan yang namanya to'at, patuh. Malaikat itu makhluk yang paling patuh pada Allah. Yang patuh, ya malaikat itu iyalah setelahnya maksudnya Zeus lah. Iya, jadi mauan. Kalau jin itu masih protes. Terakhirnya itu apa istilahnya usernya itu diludahi sama jin. User sekarang itu tak bisa lupain diludahi. Terakhirnya sama Allah membunuh malaikatnya. Usernya itu tanahnya bagian user itu diambil, akhirnya keruak. Jadi keruak terus sama Allah itu dia dirubah menjadi anjing. Gimana anjing? Makanya begini ya, sebenarnya itu anjing yang najis apanya loh? Cuma air liurnya, bukan hewannya loh ya. Ini kalau kita berbicara agak itu ya, kan anjing itu yang najis kan air liurnya. Ya itu karena air liur iblis jin lagi ya, dirubah jadi anjing. Terus anjingnya disuruh mengusir jin dari surga. Mengusir dari surga, setelah keluar dari pintu surga si jin itu nggak terima. Terakhirnya ketemu sama apa, kuda dan ular, istilahnya nyogok lah. Istilahnya nyogok. Terus jin itu disuruh masuk ke dalam mulut ular itu. Ular itu sebenarnya dulu itu di surga hewan paling mulia, paling mulia. Itu ya kayak mitologi itu loh, kayak naga.
bagus tuh sangat indah, mulia. Suruh masuk kan ke dalam mulutnya agar bisa masuk ke surga lagi, agar bisa masuk. Terus nemuin si kuda lagi. Si kuda dulu punya sayap katanya ya. Katanya ada gambarannya kan ada sayapnya itu. banyak di YouTube. Jadi surga itu si kuda itu punya sayap, terus di istilahnya diadu domba lah sama jin. Diadu domba. Kalau istilahnya itu ada makhluk baru itu akan menurunkan reputasimu di surga. Terus disuruh menginjak-injak tanah liat. Tanah liatnya diinjak-injak, ketahuan Allah. Dan kudanya itu langsung dikutuk seperti sekarang katanya, Pak. Menjadi kuda biasa, nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Sama si ular tadi yang mengantarkan itu sudah dinas oleh Allah. Kamu sudah turunkan ke bumi dan akan menjadi makhluk yang paling dibenci oleh manusia, menjijikan. Jadi kisahnya itu. Makanya sekarang ular kan paling jijik ya, bukan paling melata di dunia, paling dibenci banyak. Kecuali oleh kalangan pecinta predator itu hewan paling istimewa. Tapi kalau untuk masyarakat umum kan sering dipukuli gitu. Padahal dulu makhluk mulia ular itu. Itu cerita dari guru saya, Pak. Allah alam. Iya betul. Apalagi ya? Dari apa enggak? Iya terkait ini, terkait perkumpulan Padepokan Sandal Jepit ini. Nah ini apakah hanya dengan berkumpul-kumpul saja ngopi atau ada kegiatan keagamaan atau gimana? Terkait perkumpulan Sandal Jepit, untuk kita tetap hidup itu harus bermanfaat. Jadi kita itu yang ngopi, yang ngaji, yang ngabdi, rapi tiga kali. Jadi kita rutinannya itu hanya ngaji, ngopi, sama ngabdi. Kalau ngajinya itu biasanya hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Kamis itu rutinan manakib sama anak. Kalau ngopi itu ya sela-sela waktu kayak gini yang kita ngopi. Istilahnya biar nggak bosan. Nah kalau orang ngaji itu kan bosan loh. Wong iman kita kan istilahnya itu gampang goyang, beda seperti ulama-ulama. Kita orang netral di sini ya. Namanya suruh untuk ilmu, cari ilmu, dicari Sudah teman-teman itu aja ya. Semoga bermanfaat. Ini kita seneng banget. Ini untuk yang mau ikut ngaji terkhusus daerah Nganjuk ya, nanti bisa langsung ke pondok ya. Iya, pondok. Pondoknya itu di Sukorejo Dingin. Nanti bisa ke sana tiap Selasa kitab Nasoihul Ibad dan Rabunya kitab Ibris juz 1. Nah sementara itu aja. Untuk yang hari Kamisnya bisa datang aja langsung ke base camp. Ini di mana nih? Gubuk Ramadhan Cinta. Nah, ini gubuk. Jalan Citarum. Yeah. Karingan kali. Teman-teman, kita lanjut yang pertanyaan terakhir aja. Pertanyaan terakhir, apabila ada yang mau ikut bergabung pada Padepokan Iman, itu ada syaratnya apa enggak sih? Nggak ada, kita di sini netral ya. Kita di sini netral. Kita nggak mandang apapun dari istilahnya dari pemabuk, dari kalangan berandalan, dari kalangan orang suci atau apapun, kita nggak mandang. Kita di sini duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Masuk surga bersama-sama, masuk neraka, titipkan yang lainnya. Mungkin beli kunci itu bagus. Jadi kita nggak punya saran sama apa. Kalau ingin ikut ya yuk ngopi bersama, enak ngobrol, santai. Agama itu bawa santai aja, gitu aja. Katanya kebangan gitu, bawa santai. Mungkin cukup sudah ya teman-teman. Ya saya pada segmen ini menjadi host teman-teman. Ini jadi narasumber biar menjelaskan ya teman-teman. Karena saya kan juga kurang ilmunya saya lah. Oke.
Oke, dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.